Halo, nama saya Mas Ergan Eren Saputra. Saat ini saya akan menyampaikan materi Set Free Movement dengan topik alkohol dengan judul besar To Drink or Not to Drink, How Alcohol Affects Your Body. To Drink or Not to Drink ini adalah permainan dari salah satu kata yang populer dari Hamlet ya, yang dibawakan oleh Shakespeare yaitu to be or not to be. Tapi yang kita lihat adalah fokus kita tentang hari ini adalah tentang bagaimana alkohol mempengaruhi tubuh kita. Riset yang dilakukan oleh Badan Riskesdas menunjukkan adanya peningkatan penggunaan minuman alkohol selama 10 tahun terakhir dari tahun 2007 sampai 2018. Dari grafik ini diketahui bahwa di Bali, NTT, Sulawesi Utara adalah daerah dengan konsumsi minuman alkohol tertinggi. Jadi, Riskesdas ini juga menunjukkan bahwa angka pengkonsumsi minuman beralkohol itu mencapai angka 6,92% pada usia 15 sampai 19 tahun dan sebesar 5 sampai 56% pada usia 20 sampai 24 tahun. Untuk kalian yang masih belum mengerti tentang persentasi, kita bayangin aja dalam satu ruangan yang berisi 100 remaja 15 sampai 19 tahun, ada hampir 7 orang yang merupakan konsumsi minuman keras. Lalu di usia 20 sampai 24 tahun dari 100 orang bisa mencapai 5 atau 6 orang yang sudah mengkonsumsi minuman keras. Jadi ini merupakan angka yang cukup memprihatinkan ya. Seperti yang kita ketahui, alkohol itu eh, memiliki fungsi yang menyebabkan gangguan pada fungsi kognitif dan psikomotor yang sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan konsekuensi kematian. Alkohol ini dapat menurunkan sifat yang bisa menahan diri seseorang. Jadi, saat seseorang meminum minuman keras, maka dia akan menjadi lebih mudah untuk tergesa-gesa dalam bertindak, tidak mengambil keputusan yang rasional, dan bahkan melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak terkendali yang dapat menyebabkan banyak konsekuensi termasuk kekerasan atau kecelakaan. Nah, ini data dari CDC ya. Alkohol adalah faktor pencetus terjadinya kejadian yang menyebabkan kejadian luka bakar fatal, tenggelam, dan pembunuhan. Merupakan itu sampai 60%. 50% merupakan penyebab cedera traumatik berat. Jadi dia bisa sampai luka-luka berat dan bahkan serangan seksual ya. Serta sampai 40% kecelakaan dan pencetus terjadinya kejadian bunuh diri yang fatal. Seseorang bisa depresi, tapi belum tentu dia sampai ke tahap bunuh diri. Jadi tapi saat dia minum minuman keras, pemikiran dia untuk mengendalikan atau mengembalikan kebahagiaan dia untuk kembali dari tahap tidak untuk menjadi tidak depresi itu terganggu dan bisa menjadi mengambil keputusan tergesa-gesa yang menyebabkan dia untuk mengakhiri hidupnya. Diperkirakan dari ada 95.000 orang yang meninggal dikarenakan konsumsi alkohol. Ada 68.000 dari pria dan sekitar 27.000 di wanita. Lebih dari separuh penyebab kematiannya itu bukan dari alkoholnya sendiri, tapi merupakan dampak alkohol terhadap kesehatan atau pengaruhnya pada jantung dan hati. Jadi, kalau sudah terkena ke organ, itu artinya konsumsi alkoholnya udah sangat sering ya. Jadi bukannya sebentar, tapi dia sering. Sehingga dapat mengakibatkan efek yang jelek pada tubuhnya. Nah, apa saja efek dari alkohol? Saya pindahin diri saya dulu ke atas biar bisa dilihat slide-nya. Untuk secara ringannya, untuk kalau dia masih awal-awal, itu biasanya dia menyebabkan bicara cadel, mengantuk, sakit perut, diare, sakit kepala, penglihatan dan pendengaran terdistraksi ya. Jadi dia mulai susah mengendalikan dirinya. Jadi ada mengendalikan diri di mana kalau kita berhasil berada dalam keadaan sadar sepenuhnya, maka kita tidak akan secara normalnya tidak akan sampai bicara cadel,
atau penglihatan kita akan tetap terfokus ya. Jadi kita kalau di kedokteran kita punya kelas glaucoma scale di mana kita menilai kesadaran seseorang. Jika seseorang itu sadar sepenuhnya, maka dia bisa membuka mata secara penuh, dia bisa berbicara dengan kita, dan bisa mengikuti perintah dengan baik. Nah, efek alkohol dalam waktu yang singkat itu dapat mempengaruhi koordinasi fisik, menyebabkan penglihatan kabur, bicara cadel, dan kehilangan keseimbangan. Jadi kalau orang-orang di Amerika misalnya ya, kalau dia ketangkap lagi bawa mobil setelah minum-minum, mereka biasanya disuruh jalan di garis yang lurus. Nah, biasanya mereka akan kehilangan keseimbangannya. Jadi dia tidak bisa berjalan lurus dan bicaranya tidak benar, tidak dalam keadaan dapat membentuk kata-kata yang baik. eh Dalam kasus yang berat, dia juga bisa karena dia menghantam lambungnya, dia bisa menyebabkan asam lambung naik sehingga dia bisa men-trigger mual dan muntah. Dan karena dia tidak tidak dalam keadaan sadar, tidak dapat mengendalikan dirinya, lalu dia mengantuk saat dia tersedak, saat dia muntah, muntahannya itu bisa masuk ke dalam saluran napas menyebabkan tersedak, tapi dia tidak mampu membersihkan jalan napasnya sehingga dia menyebabkan asfiksia atau tersedak yang menyebabkan kematian. Alkohol juga, jika konsumsinya berlebihan, dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Dan penurunan kesadaran ini, jika dia mencapai level yang beracun, tingkat yang tidak dapat ditoleransi oleh tubuh, maka dia dapat menyebabkan koma atau bahkan kematian. Nah, apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita minum ya? Saat kita minum. Setelah sekitar 1 jam, beberapa orang mungkin akan menyadari bahwa dia mulai tidak bisa berkonsentrasi atau tidak bisa mengambil keputusan yang baik. Pada mata orang yang minum itu akan merasakan matanya mulai remang-remang atau mulai mengalami penglihatan ganda. Dalam dampaknya dalam kesehatan mental, orang yang terintoksikasi dapat mengalami mood swing ya. Tadinya dia dari nangis bisa sampai ketawa, bisa nangis lagi. Dan dia jadi nggak tahu malu. Dia bisa buka baju, dia bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya dia tidak akan lakukan saat dia sadar. Di paru-paru ketika seseorang eh, minum, maka dia akan meningkatkan resiko eh, terdapat infeksi yang menyebabkan pneumonia. Pada pada teknik pembicaraan, maka dia akan sedikit lebih lambat bicaranya, kayak mulai tertarik, ngomongnya itu pelan. Kayak kalau misalnya pun orang itu nggak kelihatan mabok, ngomongnya itu lebih pelan daripada orang yang sadar. Di hati efeknya jelas ya, dia membebankan hatinya ya. Di pankreas dapat menyebabkan produksi insulinnya bermasalah, yang dapat menyebabkan jika dia berlebihan, maka orang ini akan tiba-tiba mengalami hipoglikemia atau gula darah di dalam darahnya itu turun sampai ke tingkat yang tidak normal sehingga dia jadi gemetar, pusing dia. Kayak orang harusnya yang biasanya kita kadar gulanya bagus, dia nggak sadar bahwa kadar gulanya itu sudah turun, jadi dia gemeter. Dan yang jelek kalau di yang sudah menikah ya, dia nggak bisa mengalami libidonya nggak tersalurkan gitu. Sehingga untuk yang cowok bisa terjadi impotensi atau di cewek dia nggak rasa ingin melakukan hal itu. Pada ginjal jelas kalau alkohol itu masuk maka alkohol ini akan menimbulkan efek diuresis. Diuresis ini di mana tubuh akan selalu ingin kencing. Jadi cairan di dalam tubuhnya itu terus ingin dikeluarkan. Jadi lama-lama ini akan memberikan beban juga di ginjalnya. Nah, jadi kita lihat bahwa di otak minum alkohol ini dapat menyebabkan kehilangnya koordinasi, pengambilan keputusan yang jelek, refleks yang buruk, penglihatan yang jelek, masalah memori, dan bahkan dia sampai tidak
tidak dapat mengingat apapun sama sekali saat dia sedang mabuk. Pada jantung dapat menyebabkan masalah tekanan darah. Tekanan darahnya bisa naik, meningkatkan denyut jantung, dan dapat menyebabkan denyut jantung yang tidak normal. Dan juga kalau dia dikonsumsi terlalu lama, maka akan menyebabkan masalah ya. Nanti kita bahas berkenaan masalahnya apa. Di lambung, kalau dia tidak hati-hati dalam minum dan tanpa diimbangi dengan makanan yang benar, maka dia akan menaikkan eh, dampak di asam lambungnya, di mana dia menyebabkan mual muntah itu tadi, dan dapat meningkatkan efek ke stomach ulcer. Jadi di lambungnya itu seperti ada sariawan ya, dan ini sakit loh, sakit banget. Nah, di hati ini dapat menyebabkan perburukan hati ya. Hati yang terbebani akan lama-lama bisa meningkatkan penyakit seperti sirosis, hepatitis, dan bahkan kanker. Di saluran reproduksi, maka orang-orang yang minum itu kalau di cewek itu mensnya lebih lebih berat. Sakit sakit saat dia dismenorrhea atau sakit saat dia menstruasinya itu sangat berat dan bisa menyebabkan siklus mens yang tidak reguler. Lalu karena alkohol ini mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan, maka tidak jarang karena akibat pengaruh dari minum alkohol, maka ini menyebabkan terjadinya hubungan seksual yang tidak diinginkan atau tidak aman. Sehingga bisa terjadi serangan seksual, pelecehan seksual, atau jika tidak aman, maka infeksi seksual menular juga dapat terjadi. Jadi banyak hal yang buruk yang terjadi jika saat minum ya. Minum berlebihan dalam waktu singkat atau melakukan pesta minuman keras dapat meningkatkan beban pada tubuh dan organ. Tingkat alkohol yang tinggi di tubuh dapat mengakibatkan sakit kepala dan dehidrasi berat, mual, muntah, diare, dan penggangguan pencernaan ya. Nah, efeknya apa di jantung? Efek di jantung itu dapat menyebabkan terjadinya peningkatan beban jantung ya, beban kerja jantung. Di mana jika beban jantung berlebih, maka kita akan ada yang namanya kondisi di mana kardiomiopati. Kondisi kardiomiopati ini di mana karena beban kerja jantung yang berlebih, maka terjadi penebalan dinding jantung ya. Kalau kita lihat di gambar di bawah ini, kita lihat adanya penebalan dinding jantung. Nah, saat dinding jantung ini melebar, kerja jantung itu tetap sebenarnya kemampuan untuk memompa jantungnya tetap sama. Nah, kalau dia chambernya luas, tapi powernya tetap sama, maka pengeluaran jantung itu tidak optimal. Jantung yang harusnya memompa darah, volume darah tertentu, maka volume itu tidak tercapai. Maka kita nyatakan cardiac outputnya kurang. Nah, juga karena akibat efek dari alkohol, maka terjadi irama jantung yang tidak teratur. Dari sini juga berimbas kepada tekanan darah tinggi, dan kalau tekanan darah tinggi terlalu berlebih dan menyebabkan sampai plak, itu bisa menyebabkan terjadinya stroke karena terjadinya iskemik di otak atau bahkan perdarahan di otak. Nah, di otak sendiri, efek alkohol itu dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan sel otak otak yang tidak dapat diperbaiki. Maka kalau dia konsumsinya berlebih, itu bisa menyebabkan pengecilan dari otak ya. Pengecilan dari otak ini dapat menyebabkan yang namanya masalah eh, masalah dari di motoriknya, lalu di emosionalnya, di mana kalau dia frontal lobe itu yang pengatur emosi atau di bagian otak yang di depan, itu bisa menyebabkan orang ini punya masalah anger issue ya. Jadi dia nggak mampu mengatur emosinya sendiri karena masalah di frontal lobe-nya udah ke yang mengecil, frontal lobe-nya mengecil, maka dia bisa menjadi orang yang temperamental. Lalu juga karena dia terjadinya pengecilan, itu bisa menyebabkan masalah ingatan. Nah,
loss of gray matter ya. Gray matter jadi di otak itu ada yang namanya gray matter dan uh, white matter. Dimana kalau dia gray matter itu fungsinya adalah untuk proses informasi, pengaturan kesadaran dan kognisi. Kognisi itu kemampuan kita untuk mengambil keputusan ya. Lalu ada motor control dan ada sensory processing ya. Ada emotional regulation dan memory formation and retrieval. Jadi pembentukan memori dan juga kemampuan kita untuk mengambil memori lagi. Lalu ada juga uh, gray matter ini juga mengatur dalam kemampuan kita dalam memproses bahasa. Nah, jika terjadi kehilangan loss of gray matter, maka ini semua fungsi yang tadi saya sebutkan itu pelan-pelan berkurang, sehingga nggak jarang dia jadinya orangnya gampang pikun. Atau yang kita bisa menyebabkan jadi dapat terjadinya juvenile dementia ya. Nah, kalau white matter itu proses informasi juga dan yang penting itu dia di eh, pengaturannya juga di bersilangan dari sinyal-sinyal di otak. Jadi kalau dia kehilangan dari white matter, maka dia bisa kesulitan dalam memproses hal-hal yang seperti mengambil refleks ya, refleks tubuh juga terhambat, dalam mengambil keputusan juga terhambat, memproses segala sesuatu pengambilan keputusan atau menyebabkan kalkulasi dalam diri sendiri itu juga terhambat. Nah, apa yang terjadi pada hati? Hati lama-lama bisa terjadi yang namanya kasus seperti penumpukan lemak di hati, yang kita sebut sebagai fatty liver ya. Nah, fatty liver ini kalau di awal-awal itu dapat masih bisa kembali kalau masih di awal-awal. Jadi kadang kita nggak minum alkohol pun masih dapat karena gaya hidup kita bisa terjadi fatty liver, tapi ini bisa dikontrol. Namun kalau dia terus-menerus, maka fatty liver ini dapat menyebabkan yang namanya liver fibrosis atau pembentukan luka di jadi penumpukan lemak itu menyebabkan perlukaan pada hati sehingga semakin banyak pembentukan bekas luka di hati maka terjadi yang namanya fibrosis hati. Nah, fibrosis hati ini lama-lama akan membatu dia. Karena kalau kita lihat kalau kita punya luka ya di tangan misalnya ya, lama-lama terbentuk kayak koreng. Nah, kalau korengnya banyak lama-lama dia jadi kayak mengeras. Ya, kayak ada mau terjadi batu. Nah, kalau sudah menjadi kayak batu kayak gini, dia kita sebut sirosis dan ini akan berakhir pada kanker hati. Apa yang terjadi pada pankreas? Pankreas ini harusnya memproduksi insulin ya. Nah, bisa menyebabkan radang pankreas. Jadi, yang menyebabkan masalah insulin harusnya dia nggak punya kencing manis, tapi tubuhnya seolah-olah punya kencing manis, bisa menyebabkan tekanan gula darahnya tinggi, bisa menyebabkan gula darahnya rendah, lalu bisa menyebabkan radang pankreas yang kronis. Nah, yang ini juga bisa mengganggu produksi dari enzim dan insulin, sehingga dia jadinya memperberat masalah jika dihubungkan dengan masalah yang sudah ada di hatinya tadi. Nah, jelas karena sudah ada masalah di hati dan tadi di pankreas, maka juga bisa pengaruh alkohol jangka panjang bisa melemahkan sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi. Orangnya jadi gampang sakit. Yang harusnya sekedar bisa flu bisa sembuh dalam 3 hari, bisa lebih panjang sembuhnya. Dalam jangka panjang, alkohol ini dapat menyebabkan peningkatan kanker di hati terutama. Dan ada masalah muskuloskeletal yang bertambah, di mana karena dia penggunaan alkohol sehingga dia fatigue ya otot-ototnya, jadinya dia bisa berakhir dalam posisi-posisi yang tidak menyenangkan sehingga memberi beban kepada otot-ototnya, jadinya dia badannya pegal-pegal semua. Jadi dampak buruk dari alkohol tidak hanya mempengaruhi kesehatan pikiran, tapi juga mempengaruhi kesehatan seluruh tubuh kita. Walaupun minum dengan takaran yang disarankan, itu tetap akan dapat meningkatkan risiko kematian seseorang secara keseluruhan dari berbagai penyebab seperti berbagai jenis kanker dan bentuk penyakit kardiovaskular tertentu.
Nah, apa kata Alkitab tentang alkohol? Kalau kita lihat, kalau kita baca ya di ayat-ayat ini, dalam Amsal 31 ayat 4 sampai 5, Alkitab mengatakan bahwa alkohol dapat memperlambat proses berpikir dalam hal Amsal 31 dan juga bukan cuma memperlambat proses berpikir tapi juga menyebabkan kemiskinan. Lalu Habakuk 2:15 mengakibatkan terjadi penyimpangan seksual. Di Amsal 23 ayat 35 dapat menyebabkan cedera, dan juga mengakibatkan gangguan jiwa. Yoel 3 ayat 3 mengatakan bahwa alkohol dapat menyebabkan seseorang mengarah kepada imoralitas. Amsal 31 ayat 4 dan 5 ini juga menyebabkan dapat menyebabkan kesedihan dan menjadi rentan terhadap kejahatan yang akan menimpa dirinya. Nah, kalau Tuhan tidak menginginkan kita meminum alkohol, lalu kenapa alkohol ada? Dan bahkan kasusnya di Alkitab itu banyak ya. Bahkan Nuh sendiri saja setelah dia selamat dari air bah, hal yang pertama dia lakukan setelah dia memberikan persembahan kepada Tuhan adalah dia minum alkohol, minum-minum. Dan itu membuat cerita yang lain yang lebih panjang. Tapi kita lihat apa sih fungsinya alkohol di dalam Alkitab. Jadi alkohol dulu sering digunakan sebagai obat penenang ya. Jadi kalau tidak ada analgesia, alkohol bisa digunakan sebagai penenang, terutama untuk orang-orang yang mengalami depresi atau masalah kesehatan mental. Mereka yang merasa beban berat di hatinya yang tidak eh, merasa mereka butuh alkohol untuk mendapatkan efek dopamin, kita ngomongnya. Mereka nggak tahu dopamin saat itu, tapi setelah kita pelajari, maka yang dicari orang ini adalah efek dopamin, bahwa mendapatkan rasa bahagia yang sementara. Selain itu, alkohol itu juga diperlukan untuk membersihkan luka ya. Jadi alkohol memang ada fungsinya. Nah, tapi sekalipun ada fungsinya, baik itu secara dopamin spike, kadang seseorang dapat terlalu ketergantungan terhadap apa yang disebut sebagai dopamin spike ya. Sehingga setelah dia dalam jangka waktu tertentu minum alkohol yang awalnya cuma takaran yang rendah lama-lama jadi tidak sesuai dengan tidak sama lagi dampaknya kepada yang dia inginkan. Jadinya dia terus lama-lama meningkatkan kembali efek dosis dari alkohol yang diminumnya lama-lama. Tadinya mungkin cuma minum sekelas karena dia mau ikut-ikutan temennya. Lalu kemudian lama-lama dia ngerasa, oh ini kayaknya aku lebih happy kalau aku minum dari segelas menjadi 2 gelas. Aku kayaknya bisa lebih bergaul dengan teman dan aku jadi lebih senang, rasanya lebih happy aja gitu dari 2 gelas jadi 3 gelas lama-lama meningkat lama-lama akhirnya dapat berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan di mana dosis alkoholnya menjadi dosis yang terlalu besar. Jadi alkohol untuk secara kesehatan itu nggak ada manfaatnya loh. Tapi konsekuensinya banyak dari minum alkohol ya. Jadi kalau kata Ellen G. White di dalam Christian Temperance dan Bible Hygiene dikatakan mereka yang mengonsumsi teh, kopi, opium, dan alkohol terkadang dapat hidup sampai usia tua. Namun fakta ini bukanlah argumen yang mendukung penggunaan stimulan ini. Apa yang mungkin telah dicapai orang-orang ini tetapi gagal mereka lakukan karena kebiasaan mereka yang tidak bertarak, hanya hari besar Tuhan yang akan mengungkapkannya. Jadi kita jangan terlalu ngerasa, ih kok kayaknya orang kaya mewah gitu ya, minum-minum gitu ya. Jangan kita pikirkan itu, tapi kita fokus kepada diri kita. Yang akan terjadi kepada mereka itu hanya Tuhan yang tahu, jadi kita fokus kepada diri kita. Nah, satu-satunya jalan yang aman, itu nggak ada yang namanya dosis aman alkohol ya. Jadi satu-satunya cara yang aman adalah tidak menyentuh, tidak mencicipi, dan tidak memegang teh, kopi, anggur, tembakau, opium, dan minuman beralkohol. Kebutuhan manusia pada generasi ini untuk meminta pertolongan pada kekuatan dan akan kemauan mereka yang diperkuat oleh kasih karunia Allah untuk menahan godaan setan dan melawan pemanjaan nafsu makan, nafsu yang menyimpang adalah 2 kali lebih besar dari generasi yang sebelumnya. Jadi cobaan kita di masa sekarang ini itu lebih besar daripada generasi kita sebelumnya. Karena apa? Karena kita punya sosial media,
di mana orang-orang di luar, di mana influencers menginfluence kita untuk mengikuti gaya hidup mereka. Apa yang mereka lakukan, kita yang terpengaruh oleh influencer ngerasa kita perlu melakukan juga. Kenapa? Karena kita takut FOMO. Fear of missing out. Kita takut FOMO. Kalau kita udah takut FOMO, maka kita ingin melakukan apa yang ingin dilakukan oleh para influencer itu. Lalu, tapi apa kata Ellen G. White selanjutnya? Jadi, generasi masa kini itu memiliki pengendalian diri yang lebih lemah dibanding generasi sebelumnya. Mereka yang menuruti selera terhadap stimulan ini menularkan nafsu bejat mereka kepada anak-anak mereka, dan diperlukan kekuatan moral yang lebih besar untuk menolak segala bentuk sikap yang tidak bertarak. Satu-satunya haluan yang benar aman untuk ditempuh adalah dengan berdiri teguh di sisi bertarak dan tidak mengambil resiko. Jadi, jangan coba-coba. Kamu ngerasa, tapi kan aku kuat, aku tuh lebih kuat dari itu. Ingat, jangan merasa lebih tahu dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan sebaiknya tidak, maka bagusnya tidak. Tapi kalau udah terjadi gimana, Kak? Gitu. Kalau udah terjadi, kalau aku tuh udah terpengaruh tuh gimana? Maka kita harus membuat keputusan untuk berubah. Jadi kalau di Amerika, kalau orang yang sudah adiksi alkohol, itu mereka harus ada keputusan mereka sendiri untuk berubah. Jadi, jika seseorang sudah mengambil keputusan untuk berubah, maka mereka akan bersikeras untuk paling tidak sudah bisa mengatakan dirinya untuk mengambil keputusan untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan ini dapat dikembalikan. Kalau sudah menjadi habit sebelumnya, habit itu bisa diubah dalam waktu 18-30 hari berturut-turut. Selama seorangnya tetap konsisten, maka kita harus konsisten. Yang jelas ya, yang kemudian kalau keputusan itu tidak dapat kita munculkan, maka yang paling penting kita lakukan sebenarnya adalah minta tuntutan kepada Tuhan. Jadi Matius 7 ayat 11 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu untuk memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jangan takut untuk meminta. Jangan kita merasa diri kita adalah orang yang tidak berhak meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhan ada dan Tuhan sayang kepada kita. Kalau kita meminta apa kepada Dia, Tuhan katakan apa? Jika kamu meminta, maka aku akan memberikan. Maka mintalah gitu. Minta usaha untuk agar kita bisa berubah. Ubahlah kalau kita punya banyak kebiasaan yang jelek, maka jangan berusaha mengubah segala sesuatu dalam waktu yang sama. Ubah itu pelan-pelan, satu kebiasaan dalam satu waktu. Pelan-pelan kita bangun habit kita yang baru. Jangan takut gagal dan jangan langsung down saat gagal. Jadi kita bisa sebaliknya jika kita mencoba mengubah banyak kebiasaan sekaligus, itu bisa menyebabkan kita justru gagalnya lebih tinggi. Jadi pelan-pelan saja dengan penuh kesabaran dalam satu waktu. Tetapkan tujuan jangka panjang dan pendek yang teratur. Orang yang menetapkan tujuan tertentu memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengubah kebiasaan mereka dibandingkan dengan mereka tidak menetapkan tujuan. Jadi kalau kalian yang udah terbiasa minum alkohol, terus kalian merasa ingin mengubah diri kalian, maka kalian targetkan dulu. Oke, aku mau bebas alkohol dalam paling nggak target 1 minggu bebas alkohol. Dari 1 minggu kalian mau coba. Aku bisa 1 minggu, maka aku bisa untuk 2 minggu. Kalau kita udah 2 minggu, 14 hari, maka kita bisa targetkan 30 hari. Dari 30 hari kita targetkan sampai ke 3 bulan. Dari 3 bulan kita targetkan ke 6 bulan. Dan jangan lupa memberikan kita reward-reward kecil ya. Reward-reward kecilnya bukan untuk minum juga. Tapi reward-reward kecil kayak misalnya kita, ya kadang-kadang kita perlu yang namanya memberi apresiasi kepada diri sendiri ya. Jadi kalau kita berhasil mencapai target, maka kita berikan apresiasi diri yang sehat ya. Seperti misalnya kalau mau beli baju baru, kemungkinan atau saluran yang lain yang lebih sehat dibanding untuk gaya hidup kita. Jadi berikan apresiasi diri yang baik.
Perubahan harus dilakukan dengan hati-hati dan subjek harus diperlakukan dengan cara yang tidak mengecewakan atau merugikan mereka yang ingin kita ajar atau bantu. Jadi harus pelan-pelan, tapi dan juga harus sabar. Kita harus bertahan. Sebuah kebiasaan dibentuk oleh rutinitas dan rutinitas dibentuk oleh suatu pengulangan. Untuk membentuk kebiasaan yang kokoh dan tahan dan lama perlu adanya usaha yang tetap konstan dan bertahan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tetap harus ada pendirian. Kalau perlu, cari orang yang bisa membantu kalian dalam perjalanan kalian untuk mengubah kebiasaan kalian ini. Nah, setiap orang punya progresnya masing-masing ya. Ada yang progresnya dari yang seperti yang digambar di atas ini, mulainya dari yang satu lama-lama bisa menjadi banyak, atau yang dan bisa sampai kayak penuh ya isinya, atau yang hanya pelan-pelan, pelan-pelan nih, selamanya isi setengah. Atau dia orangnya jatuh bangun. Satu kali berhasil, berikutnya jatuh lagi. Satu kali berhasil, terus jatuh lagi. Tapi semua ini adalah tetap yang namanya progres. Jadi jangan mengutuk diri kalau kalian misalnya jatuh. Nggak apa-apa. Kita harus mengatakan diri kita bahwa kepada diri kita, belajar memaafkan diri kita bahwa kalau kita jatuh, maka kita masih bisa bangkit kembali. Mulai lagi. Naikkan kembali. Jangan langsung down. Tidak masalah jenis kebiasaannya, alkohol, tembakau, merokok, atau apapun itu tidak ada bedanya. Saudara bisa mendapatkan kemenangan. Tuhan masih memiliki kuasa untuk mengubah hidup. Jadi kalau di ayat Alkitab yang salah satu yang sering saya suka gunakan adalah 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Jadi jika kita makan atau jika kita minum atau jika kita makan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saat kita melakukan sesuatu dengan menjadikan Tuhan sebagai motivasi kita, kita yakin bahwa, oh, apa yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi aku, maka aku akan mencoba untuk mengasihi Tuhan, maka kita lakukan sesuatu yang dimotivasi oleh dengan kasih kita terhadap Tuhan. Dan jika itu sudah kita lakukan, maka kita bisa juga meminta bimbingan Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu. Uh, Terima kasih.